Di sebelahnya itu banyak tumpukan emas, guys. Begini ya, banyak tumpukan emas. Sementara di sebelahnya sini itu ada perempuan cantik. Lalu pemuda itu dipanggil-panggil. Begini dia ya. Pemuda itu langsung lari keluar sambil nangis dan dia nggak mau ikut kerja tambang lagi. Tuh, makanya sering Kang Jep bilang apa? Kalau barang-barang yang seperti itu ditutupin yang halus, yang goib. Mungkin teman-teman di sini ya, kalau ada yang nonton videonya Kang Jep ini, mungkin kalian bisa komen sebutkan di daerah mana itu. Karena di daerah sini juga ya, daerah Sulawesi. Jadi kalian kalau pergi ke tempat seperti ini harus hati-hati ya, minta perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Apalagi tempatnya di sini itu angker, serius guys. Kalau Kang Jep pribadi ada sih takut cuman sedikit sekali sama yang begituan. Karena untuk apa kita takut sama mereka? Mereka nanti malah jadi sombong. Oke, buat kalian yang ingin tahu ya, ingin tahu dasar napal itu kayak apa, karena masih ada teman ya yang belum paham dasar sungai atau napal itu kayak gimana. Kita nggak perlu takut sama setan atau jin guys ya. Yang penting kita nggak ganggu dia, jadi dia juga nggak akan ganggu kita. Kalau dia ganggu kita, ya udah lawan aja gitu. Kalau ayat kursi nggak mampu, ambil aja ayat pejat, lemparkan sama setannya guys gitu. Keluarkan semua isi materialnya ya, sampai menemukan dasar napal yang begini. Jumpa lagi dengan Kang Jep ya. Kang Jep lagi menelusuri sungai ini, dan ini adalah ciri-ciri sungai yang mengandung emas kasar ya. Begini contoh materialnya. Nah, ini batu logam guys. Ini lihat karatan-karatan, dan ini adalah batu kuarsa ya. Ini ada guys ya. Dan ini contohnya guys, material ya, sungai yang mengandung emas kasar. Materialnya seperti ini, warna-warni dia. Ada yang kuning, orange, hitam, dan semua itu adalah material pipih ya. Dia material lembut. Ini materialnya lembut tuh. Lembut sekali materialnya. Ini saya bawa ini. Saya pegang terus karena Kang Jep tahu ini ada kandungan emasnya ya. Nih. Ini guys, material pipih. Lihat, materialnya lembut-lembut. Ini. Oke guys, buat kalian yang ingin tahu ya, ingin tahu dasar napal itu kayak apa, karena masih ada teman ya yang belum paham dasar sungai atau napal itu kayak gimana. Saya turun ke sana dulu, saya kasih tunjuk guys ya. Tapi ini licin, Kang Jep harus hati-hati. Nah, ini dia guys. Ini yang namanya batu napal ya, atau dasar napal ini. Ya, ini adalah dasar sungai. Lihat. Jadi bukan tanah guys ya, tapi melainkan batu. Dan kenapa di sini gak ada emasnya? Karena apa? Ini licin. Jadi kalau emas kena banjir itu dia akan terus ikut terus ya. Dan kalau kalau emasnya itu mau berhenti, dia akan berhenti di seperti ini ya. Tempatnya yang seperti ini, dalam. Jadi kalian itu harus keluarkan semua isi materialnya ya, sampai menemukan dasar napal yang begini. Dan modal kalian itu adalah kacamata dan ada garuk-garuk besi lah. Ligis kecil yang bengkok begini ya, buat garuk-garuk di bawah. Tapi ya kalian harus ingat apa ya, belum tentu juga emas itu akan berhenti di sini. Biasanya juga dia itu akan ikut arus banjir ya. Dan walaupun ada di sini guys ya, terus terang ini Kang Jep ya, walaupun ada emasnya di sini, kalau itu belum rezeki kita, itu belum dikasih sama kita. Makanya itu sering Kang Jep bilang sama kalian, kalau emas itu ditutupi barang yang goib. Makanya itu kita itu kalau mencari emas ya harus sabar. Kalau kita belum menemukan emas di sini, berarti itu belum rezeki kita, walaupun ada emasnya di sini. Karena ada juga ya guys ya, di tambang. Kalau dari rumahnya Kang Jep perjalanan itu 4 jam lah, 4 sampai 5 jam. Itu ada di dalam tambang guys ya. Dia itu baru ikut kerja di tambang ya. Dia itu baru ikut kerja di tambang, terus material pipih semua ini guys, ini lihat. Dia itu baru ikut kerja di tambang, terus baru masuk guys ya.
dia itu menoleh ke belakang. Terus di belakang dia itu kan ada apa ya, tempat mau masuk itu ada seperti sadan seperti ini, mau turun begitu kan. Dan dia itu melihat ada perempuan cantik sekali, dan di sebelahnya itu, di sampingnya itu ada tumpukan emas. Serius ini guys, ini gak bohong. Lalu perempuan itu memanggil pemuda itu ya. Kemudian pemuda itu langsung lari keluar sambil menangis. Mungkin teman-teman di sini ya, kalau ada yang nonton videonya Kang Jep ini, mungkin kalian bisa komen sebutkan di daerah mana itu. Karena di daerah sini juga ya, daerah Sulawesi. Serius guys, ini nggak bohong ya. Di sebelahnya itu banyak tumpukan emas guys. Begini ya, banyak tumpukan emas. Sementara di sebelahnya sini itu ada perempuan cantik. Lalu pemuda itu dipanggil-panggil. Begini dia ya. Pemuda itu langsung lari keluar sambil nangis, dan dia nggak mau ikut kerja tambang lagi. Tuh, makanya sering Kang Jep bilang apa? Kalau barang-barang yang seperti itu ditutupin yang halus, yang goib. Makanya pernah saya bilang juga kalau jin dan iblis itu ya, setan juga itu, setan. Dia itu suka dengan yang namanya emas. Karena dalam ajaran agama kita ya, itu juga sudah dijelaskan. Jadi kalian kalau pergi ke tempat seperti ini harus hati-hati ya, minta perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Apalagi tempatnya di sini itu angker, serius guys. Kalau Kang Jep pribadi ada sih takut, cuman sedikit sekali sama yang begituan. Karena untuk apa kita takut sama mereka? Mereka nanti malah jadi sombong. Kita nggak perlu takut sama setan atau jin guys ya. Yang penting kita nggak ganggu dia. Jadi dia juga nggak akan ganggu kita. Kalau dia ganggu kita, ya udah lawan aja gitu. Tapi lawannya bukan secara fisik ya. Tapi kita harus baca-baca menurut keyakinan kita masing-masing ya. Kalau kita Muslim ya kita harus baca-baca misalnya ayat kursi dan ayat-ayat lainnya. Kalau ayat kursi nggak mampu, ambil aja ayat meja, lemparkan sama setannya guys gitu. Iya, kalau ayat kursi nggak mampu, ambil ayat meja, lemparkan mejanya sama setan itu. Gitu guys. Ini material, kok menggoda material ini guys. Oke guys, semoga masukan dari Kang Jep tadi bisa bermanfaat buat kalian semuanya ya. Jadi kalian tuh harus hati-hati pergi ke tempat-tempat seperti ini. Karena mereka ada ya, kita juga ada. Kita diciptakan hidup berdampingan dengan mereka. Oke guys, terima kasih yang udah support Kang Jep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.